Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang rantai makanan dan daur biogeokimia di lingkungan sekitar. Di dalam sebuah ekosistem terdapat organisme biotik dan abiotik. Lalu, untuk menjaga keberlangsungan hidup, terjadi interaksi antar komunitas. Ada interaksi yang menyebabkan aliran energi melalui rantai makanan, dan ada juga suatu interaksi pertukaran material berupa unsur atau senyawa kimia melalui proses daur biogeokimia. Perumusan masalah. 1. Bagaimana rantai makanan yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Apa dan bagaimana daur biogeokimia yang terjadi di lingkungan sekitar. 3. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan daur biogeokimia yang terjadi di lingkungan sekitar? Tujuan observasi untuk mengetahui interaksi antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar pada kegiatan rantai makanan dan daur biogeokimia. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan berguna untuk menjaga stabilitas ekosistem sehingga tidak terjadi kepunahan. Rantai makanan ada dua jenis, yaitu rantai makanan perumput, yaitu bila tingkat trofik pertamanya terdiri atas tumbuhan hijau, dan yang kedua, rantai makanan detritus, yaitu bila tingkat trofik pertamanya terdiri atas hancuran bahan yang telah terurai. Rantai makanan juga mempunyai 3 piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Setelah itu, daur biogeokimia adalah perubahan bentuk unsur atau senyawa kimia yang terdapat pada komponen biotik maupun abiotik di dalam ekosistem. Daur biogeokimia berguna untuk mengembalikan unsur kimia yang sudah terpakai. Daur biogeokimia ada 5 jenis, yaitu daur nitrogen, daur karbon dan oksigen, daur air, daur sulfur, dan daur fosfor. Di slide ini kita bisa melihat ada suatu rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, lalu konsumen, dan yang terakhir sebagai dekomposer atau pengurai. Berikut merupakan contoh animasi rantai makanan yang terjadi di sekitar kita. Pertama ada rumput sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan terakhir bakteri sebagai pengurai. Piramida energi. Piramida energi ini menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik. Piramida energi dinyatakan dalam kalori persatuan luas per tahun. Piramida energi juga menunjukkan produktivitas pada taraf trofik. Lalu tingkat trofik. Tingkat trofik menunjukkan urutan tingkat pemanfaatan pakan atau material dan energi seperti yang tergambarkan oleh rantai makanan. Tingkat trofik ini berasal dari ekosistem, lalu terbentuk sebuah relung atau peristiwa makan dan dimakan, selanjutnya terbentuk rantai makanan, dan yang terakhir terbentuklah tingkat trofik. Semakin tinggi tingkat trofik, semakin efisien juga dalam penggunaan energi. Berikut adalah piramida energi rantai makanan yang telah kami observasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa piramida energi sangat berhubungan dengan rantai makanan. Rumput memiliki energi yang paling banyak. Di sini rumput berperan sebagai produsen dan menduduki tingkat trofik pertama. Selanjutnya rumput akan dimakan oleh konsumen 1 yaitu belalang yang menduduki tingkat trofik kedua. Sehingga energi belalang berkurang karena adanya entropi, yaitu di mana energi yang memasuki sistem akan keluar sebagai produk dan zat sisa. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena selama beraktivitas, makhluk hidup menggunakan energi yang ia serap dari trofik sebelumnya. Hanya ada 10% energi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme pada trofik di atasnya. Hal seperti ini juga terjadi pada konsumen 2, yaitu katak yang menduduki tingkat trofik ketiga, dan ular yaitu konsumen terakhir dan menduduki tingkat trofik keempat. Daur biogeokimia yang kami observasi di sini adalah daur karbon. Daur karbon merupakan salah satu siklus biogeokimia di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, karbon dioksida dihasilkan oleh gunung api yang sedang erupsi, kegiatan industri, ataupun dari makhluk hidup, yaitu hasil pernafasan. Lalu karbon dioksida ini akan diikat oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan beberapa zat yang sangat berguna bagi keberlangsungan hidup, seperti glukosa dan oksigen. Oksigen ini kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Pada gambar ini juga dijelaskan daur karbon yang terjadi di perairan. Karbon dioksida diikat oleh fitoplankton.
Fitoplankton berfotosintesis dan melepaskan oksigen. Lalu oksigen diserap oleh zooplankton, zooplankton dimakan ikan paus, dan pada daur karbon, apabila makhluk hidup meninggal, maka proses pembusukan oleh bakteri pengurai tersebut juga akan menghasilkan karbon dioksida dan seiring berjalannya waktu akan membentuk bahan bakar fosil. Sudah dijelaskan juga pada gambar, yaitu melalui ikan paus yang mati terbentuk fosil. Fosil ini akan digunakan oleh manusia sebagai batu bara dan minyak bumi yang akan digunakan oleh industri, lalu industri akan menghasilkan karbon dioksida kembali, dan peristiwa ini akan berulang-ulang kembali. Manfaat karbon sebagai proses fotosintesis. Pada awalnya tumbuhan tersebut menyerap air dari tanah. Daunnya menyerap karbon dioksida dari udara dan zat hijau daun menerima sinar matahari. Terjadilah beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sendiri oleh tumbuhan sebagai makanan, sedangkan oksigen dikeluarkan kembali melalui stomata. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi di atas, bisa dilihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer, kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis adalah glukosa, di mana glukosa dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan atau herbivora. Hal ini sangat berhubungan dengan rantai makanan yang terjadi. Apabila daur karbon tidak terjadi, maka tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis dan tidak bisa memberikan zat yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen berikutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.